Silakan Superset. Bapak. Boleh. Dia akan Superset. Mari Pastor Sarah. Iya, kita mulai ya. Bagaimana Pak Saleh, saya boleh mulai? Oke. Selamat malam untuk kita semua yang berada di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Kami menyapa terlebih dahulu untuk Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Teresa dari Kalkuta, Kria Paniki Indah Manado, Pastor Petrus P. Tinangon PR, Ketua Seksi Liturgi atau KTGC, Ketua-Ketua Wilayah Rohani Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI dan dari stasi-stasi yang hadir, umat yang hadir bersama dengan siswa SMK Negeri 5 dan kelompok-kelompok kategorial pusat paroki dan stasi-stasi, dan lebih khusus narasumber yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama dari Pastor Paroki, Pastor Petrus P. Tinangon PR, dan juga Bapak Saleh Tapu Bali. Kita akan mulai kegiatan kita dalam rangka sosialisasi untuk Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan tema nasional, Tenanglah Aku Ini Jangan Takut. Dan tema pada malam hari ini yang diangkat, yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Baiklah, kita akan mulai untuk webinar kita pada malam hari ini, dan mari kita meminta bantuan rahmat Tuhan untuk kegiatan kita pada malam hari ini, dan kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sales Tapu Bali. Silakan Pak Sales. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan kita malam ini. Pak Sales, silakan aktifkan suara dulu Pak Sales. Damai tenang di ambang kasih cinta ingin pulang hidup sabdamu memberi tenang, nyanyikanlah lagi hatiku dengar. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Pastor Paroki, Pastor Pinangon PR, para ketua wilayah rohani, seksi liturgi, seksi katekese di pusat paroki dan di stasi. Juga saya menyapa para siswaku, siswa-siswa Katolik di SMK Negeri 5 Manado. Kita berjumpa dalam sosialisasi Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk masuk dalam Bulan Kitab Suci Nasional, di mana kita ingin mencurahkan hati pada Kitab Suci, Sabda Allah dalam bahasa manusia yang menjadi warisan rohani untuk semakin mengenal Tuhan. Sebentar kita akan mendalami tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Masker supaya bisa lebih. Selanjutnya dikembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak Pak Sales yang sudah membuka, menghantar kegiatan dan kita dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pit Tinangon PR. Para Pastor disilahkan. Terima kasih atas kesempatan, saudara-saudari, khususnya tim yang diketuai Pak Sales sebagai tim sosialisasi Bulan Kitab Suci Nasional Indonesia, yaitu bulan September. Kita semua tahu bahwa Kitab Suci di kalangan terutama orang-orang Katolik belum cukup banyak mendasari kehidupan menggereja. Karena itu KBI, pimpinan Gereja Katolik se-Indonesia, menyediakan satu bulan khusus, yaitu bulan September, untuk kita umat Katolik memusatkan perhatian pada pentingnya Kitab Suci dalam kehidupan kita, kehidupan beriman Katolik sehari-hari. Untuk tidak memperlambat acara ini, maka saya berikan kepada Bapak Sales yang sudah menyiapkan diri untuk memberikan sosialisasi ini, supaya kita dapat memperhatikan apa yang dia katakan dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional, Akulah Ini dan Jangan Takut. Mari kita mendengarkan sosialisasi dari Bapak Sales ini. Taglia Padiki Indah Manado, Pastor Petrus Pit Nangon PR yang sudah memberikan pengantar untuk kegiatan kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan tema nasional Tenanglah Aku Ini, Jangan Takut. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sales Tapobali. Silakan Pak Sales. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang Kau wariskan kepada kami. Melalui sabda-Mu yang tertulis dalam kitab suci, kami menyadari kehadiran-Mu yang menuntun langkah kami. Teguhkanlah semangat kami agar semakin mengenal kehendak-Mu dalam nilai-nilai Injil
yang harus kami wartakan kepada sesama dan dunia dewasa ini. Dalam situasi serba sulit akibat pandemi COVID-19, semoga kami tetap mengalami kehadiran-Mu yang meneguhkan langkah kami. Bantulah kami agar juga boleh menjadi sahabat seperjalanan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, saya akan mulai share screen. Jadi bulan kitab suci kita tahun ini dengan tema pokok, tema besar, Yesus sahabat seperjalanan kita. Dengan teks emas, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin beberapa catatan awal disampaikan sehubungan dengan gagasan munculnya tema ini. Jadi dari rapat dengar pendapat dengan para pengurus Lembaga Biblika Indonesia LBI dan beberapa narasumber, termasuk di sana dua ahli, Pastor Kirberger SPD dari STF Lero dan Pastor Martin Harun FM dari SDF Diriakara dan beberapa tokoh lain. Ada beberapa usulan tema yang muncul, yaitu tentang gereja rumah, kemudian gereja sebagai sakramen keselamatan dalam kehidupan konkret umat, gereja sebagai persekutuan, gereja yang melayani sesama, Yesus teman seperjalanan kita, kehadiran gereja secara baru, yakni sakramen keselamatan masa pandemi. Dari usulan-usulan itu, tim menimbang situasi aktual yang memprihatinkan sekarang adalah bahwa kita semua sedang berada dalam pandemi COVID-19. Karena itu diputuskan tema bulan Kitab Suci Nasional 2021, Yesus sahabat seperjalanan kita, yang terinspirasi dari kisah perjalanan dua murid di jalan ke Emmaus yang dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Unsur-unsur dalam beberapa tema yang diusulkan akan dimasukkan dalam sub-sub tema yang nanti akan dirincikan dalam 4 kali pertemuan. Tema minggu pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, dengan teks pokok dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus pada pekan yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, dengan teks pokok Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Pekan ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dengan teks pokok Injil bab 10 ayat 25 sampai 31.
dan pekan yang keempat dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kalau kita perhatikan pada logonya, logo Bulan Kitab Suci Nasional itu adalah lukisan dalam virus yang melambangkan kisah-kisah dari perikop yang dipilih sebagai pokok renungan selama 4 pekan. Di sana Yesus menjadi figur atau pribadi sentral yang akan direnungkan dalam setiap pertemuan. Mengapa Yesus menjadi tokoh sentral? Karena apa? Kekristenan, agama kita, agama Kristen adalah agama dan jalan hidup yang berdasar dan berfokus pada seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus dari Nazaret. Yang cara berpikir, cara bertutur dan bertingkah lakunya menjadi inspirasi yang luar biasa bagi cara hidup, cara berpikir dan bertutur orang-orang Kristiani. Sehingga idealnya bahwa sikap dan hidup kita orang Kristiani seharusnya mencerminkan figur dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa temanya diambil adalah Yesus sahabat seperjalanan? Karena konteks kita tadi bahwa kita baik sebagai bangsa maupun sebagai warga dunia kita berada dalam pandemi COVID-19. Kita tahu dari tanggal 31 Desember 2019 WHO mengumumkan adanya kasus pertama yang penyebabnya tidak diketahui di kota Wuhan, Cina. Dan tidak lama sesudah itu, pada 7 Januari 2020, otoritas Tiongkok mengidentifikasi virus corona baru sebagai penyebabnya yang untuk sementara waktu itu disebut COVID 2019. Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO melaporkan wabah virus itu menjadi darurat kesehatan bagi dunia. Dan kasusnya berkembang terus. Meski melanda 118 negara yang menyebabkan begitu banyak kematian, dan kasusnya telah berkembang dan menguasai dunia, dan di banyak tempat memang memperlihatkan suatu kondisi yang makin membaik. Sementara di negara kita masih dalam suasana ketidakpastian. Dalam arti itu, tema ini diangkat untuk menempatkan peranan sahabat, peranan Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan kita, dalam pergumulan untuk menghadapi bahaya ini. Dalam hidup kita sehari-hari tentu kita mengalami bahwa kita pasti membutuhkan seorang teman. Lebih dari seorang teman adalah seorang sahabat yang selalu hadir, memberi kita inspirasi, motivasi, dan kekuatan. Nah, pertanyaannya, siapakah sahabat? Menurut perenungan saya, sahabat ialah dia yang tetap setia, berada di sampingmu ketika teman-temannya lari menjauh, terutama ketika kita sedang berada di jalan sulit. Dan Yesus diangkat sebagai tokoh sentral yang memberi keyakinan kepada kita bahwa dialah sahabat seperjalanan itu. Dia mengasihi, mendukung kita baik dalam suka maupun dalam duka.
Karena itu sabdanya dalam kitab suci mendorong, mengingatkan kita untuk senantiasa membangun solidaritas. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yesus memperlihatkan diri sebagai sahabat karena kita tahu bahwa ia mengorbankan dirinya sehabis-habisnya demi menyelamatkan kita para sahabatnya. Kisah perjalanan dua murid di jalan ke Emmaus yang kita bisa baca di Injil, ketika Yesus berada mendekati mereka, berjalan bersama mereka ketika mereka lari dari Yerusalem, ketika menyaksikan Yesus guru mereka ditangkap dan dibunuh, lalu Yesus hadir memberikan kepada mereka kembali kekuatan, semangat dan inspirasi untuk terus memandang realitas secara baru. Karena itu dalam setiap subtema selalu ada gagasan pendukung, nanti bisa diperhatikan. Jadi selalu ada teks pendahuluan, lalu akan ada selalu setiap pekan ada teks kitab suci yang direnungkan, lalu ada penafsiran perikop. Penafsiran itu dimaksudkan untuk kita membantu kita memahami konteks hidup kisah itu, cerita yang diangkat, dan terus untuk memberi inspirasi kita dalam membaca, merenungkan itu secara mendalam. Ya, close reading. Jadi merenungkan secara mendalam pesan sabda itu untuk menemukan pesan dan penerapan yang kita petik dari setiap teks yang kita renungkan pada setiap pekan. Sehingga pada akhir itu selalu ada pertanyaan refleksi. Beberapa catatan juga yang kedua bahwa dalam setiap teks selalu digambarkan itu situasi awal, situasi aktual yang ada di masyarakat dan dunia sebagai konteks untuk permenungan atas sabda yang berangkat dari keprihatinan masyarakat. Relasi antara keprihatinan masyarakat dengan teks perikop itu yang dipilih, itulah yang akan digali. Gagasan-gagasan pokok dari 3 teks Injil dan kitab Wahyu yang akan direnungkan pada setiap pekan, tujuannya supaya membantu kita menempatkan isi, maksud, dan pesan teks dalam gagasan teologis utama Injil yang bersangkutan. Kita akan lihat sebentar bahwa Injil Matius dipilih, Injil Yohanes dipilih pada pekan yang kedua, Injil Lukas di salah satu teksnya dipilih pada pekan yang ketiga, dan kitab Wahyu dipilih pada pekan yang keempat. Di dalam teks-teks itu beberapa gagasan dimunculkan untuk membantu kita mendapatkan penafsiran eksegese atas teks. Jadi di situ selalu ada dijelaskan itu konteks bersama dengan teks. Ya, sesuatu yang berkenaan dengan teks. Apa saja orang atau apa saja yang terkait dengan teks dan relasi teks itu dengan teks-teks lainnya sebelum atau sesudahnya dari teks yang diangkat. Itulah yang membantu para pembaca kita semua yang nanti akan memproses itu di dalam kelompok-kelompok di wilayah-wilayah rohani untuk membaca secara mendalam, juga untuk menganalisis ayat per ayat, plot kisah, dan juga kata-kata yang dipakai dalam teks secara mendalam. Lalu pada bagian akhir itu selalu ada pesan dan penerapan. Itu kerangka dasar yang selalu ada pada setiap pertemuan.
dan selalu akan diakhiri dengan pertanyaan refleksi yang mengajak kita untuk merenungkan dan mengarahkan kelompok itu untuk berdiskusi, menggali pesan teks yang nanti akan direnungkan di dalam setiap pertemuan. Kenapa selalu ada refleksi? Karena John Dewey itu mengatakan kita tidak bisa belajar dari pengalaman kalau tidak kita refleksikan. Jadi setiap pengalaman selalu ada makna yang terus-menerus digali dan direfleksikan. Silakan. Atau narasumber, mohon dengan sangat ya, supaya kita bisa mengikuti materi pada malam hari ini dengan baik. Ya. Silakan Pak Sales, saya sudah jadikan Pak Sales di situ juga host. Mohon bisa dipindahkan ke bagian komsos hostnya. Silakan Pak Sales. Terima kasih. Jadi tema dasar itu tema dasar kita Yesus, sahabat seperjalanan kita. Terutama bagi mereka yang sedang putus asa. Ini teks pokok untuk pekan yang pertama. Teksnya diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yang mengajak kita untuk meyakini kata-kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Teks ini mengajak kita dalam pertemuan yang kedua untuk menyadari senantiasa kehadiran Tuhan yang memberi kita rasa aman dan tenang dalam situasi-situasi yang mencemaskan atau menakutkan sekalipun. Gagasan pokoknya diambil dari Injil Matius ya. Gagasan dasar dari Injil Matius itu kan menempatkan pusat perenungan Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi Injil Matius dengan yakin menegaskan kepada kita kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya, dan itu dirasakan sungguh dalam peristiwa Yesus. Kehadiran Allah dialami dalam kata-kata, sabda, ajaran, teladan, karya mujizat. 3 tahun dia berkeliling di tanah Palestina, dia menyampaikan ajaran, kata-kata dan ajaran sebagiannya lewat perumpamaan. Dan dia melakukan sendiri dengan teladan hidup, dengan karya-karya dan mujizat. 3 dari mujizatnya akan kita renungkan dalam konteks itu. Dan nanti berpuncak pada misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bagi Injil Matius, klik kanan satu, klik kanan, more, kasih cross,
Keluar ya. Yes. Oke. Yes. Bagi Injil Matius, Yesus itu adalah tanda nyata dari Allah yang hadir. Apalagi pada waktu itu konteks jemaat dari Injil Matius adalah situasi pasca kehancuran Bait Allah di Yerusalem sekitar tahun 70. Sehingga dalam situasi itu orang bertanya-tanya, jangan-jangan Allah yang adalah Yahweh tidak lagi berpihak pada umatnya. Karena itu warta yang mau disampaikan adalah warta yang memberi keyakinan supaya orang-orang menyadari. Dan warta itu memang harus didengar sendiri oleh orang-orang Yahudi. Tetapi gagasan pokok Injil Matius diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, pertanyaannya, di mana Allah bisa dirasakan? Ini pertanyaan yang mau dijawab dan ditunjukkan oleh Injil Matius dalam sepanjang Injilnya sejak awal sampai akhir. Nah, bagi orang Israel, kehadiran Allah terlibat dalam pengalaman rohani tokoh-tokoh besar Perjanjian Lama. Mereka yang menjadi utusan Allah sendiri. Kita tahu tokoh-tokoh suci. Yang pertama sekali itu Abraham. Dari Abraham yang kemudian membentuk sejarah para bapak bangsa. Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dalam proses sejarah keselamatan tokoh yang lain, Musa, ketika orang-orang Israel mengalami penindasan di Mesir lalu dibebaskan keluar. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, perjalanannya memimpin Israel dilanjutkan oleh Yosua. Juga hakim-hakim. Juga diteruskan oleh tokoh-tokoh suci, para nabi. Para raja, kita tahu ada raja-raja yang besar. Raja pertama orang Israel itu Saul, yang kemudian digantikan oleh Daud. Daud kemudian digantikan oleh Salomo. Tetapi bagi Matius, Yesus lebih dari semua tokoh itu. Jadi bukan sekedar utusan, tetapi dia sendiri adalah Allah sendiri. Teks pokok yang direnungkan dalam pekan pertama itu kisah Yesus berjalan di atas air. Injil Matius, nanti bisa dilihat Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dalam teks itu direnungkan bahwa Yesus berkuasa atas air, gelombang dan angin sakal. Kita tahu itu salah satu dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika dia mengajar, dia menyampaikan dalam perumpamaan. Lalu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan, sebagian dari perbuatan itu adalah mujizat, tanda-tanda heran. Dari tanda-tanda heran itu ada pelbagai kelompok.
ada kelompok mujizat alam, ada kelompok mujizat penyembuhan penyakit, ada kelompok mujizat pengusiran setan, dan ada kelompok mujizat pembangkitan orang mati. Teks pada pekan yang pertama ini adalah salah satu dari contoh mujizat alam, di mana Yesus berkuasa atas air, gelombang dan angin sakal, yang mengingatkan mereka juga pada tokoh Musa di Laut Teberau ketika mereka sedang di Laut Merah di jalan kering dalam kisah Keluaran. Juga Yosua yang membelah sungai Yordan. Elia dan Elisa sendiri juga membuat sungai Yordan menjadi kering dalam kitab 2 Raja-Raja. Jadi ada banyak kisah yang menakjubkan juga. Meski ada kemiripan di sana, tetapi dalam kisah Yesus berjalan di atas air, teks pertama ini, yang ditampilkan adalah sungguh bahwa Yesus adalah penguasa alam. Karena itu memang hendak ditonjolkan dia mengontrol alam. Kita bisa membandingkan dengan dua hal yang menarik, apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh para murid. Jadi mereka naik ke bukit. Jadi yang dilakukan Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri semalam-malam. Para murid bikin apa? Para murid Yesus suruh untuk naik ke perahu. Nah, ketika malam ternyata angin gelombang mengamuk. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nanti datang kepada mereka berjalan di atas air. Padahal lagi gelap. Tapi mau ditunjukkan bahwa dia adalah penguasa alam. Sementara murid-murid yang lagi ketakutan justru melihatnya sebagai hantu. Karena itu mereka berteriak-teriak dan takut. Nah, dalam ketakutan itu Yesus datang, dan inilah yang menjadi inti dari teks ini, yang memberi keyakinan kepada kita sabda dari Yesus sendiri. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi dia menenangkan para murid, memberi mereka semangat. Itu mau menunjukkan bahwa kehadirannya sebagai Immanuel, Allah beserta kita, itu juga diungkapkan terjadi ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan besar seperti itu. Sekaligus mau menunjukkan identitas Yesus. Siapa Yesus bagi mereka. Sementara murid-murid melihatnya, mungkin ada unsur mencobai mungkin. Tuhan, ini yang dilakukan oleh Petrus ya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Jadi mereka ragu-ragu. Yesus memenuhi keinginan Petrus. Oh, kalau begitu kemari, datanglah. Nah, Petrus turun, berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi karena ia takut, ya hampir tenggelam. Nah, Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus dan menguatkannya. Yesus menyapa kepada para murid, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut dan bimbang?" Mendengar kata-kata itu, muncul kemudian keyakinan dan harapan kembali dari Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Sempat ragu-ragu, tetapi kemudian muncul kembali keyakinan itulah Yesus. Maka
dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu naiklah dia ke perahu. Dan seketika itu juga angin reda. Contoh mujizat alam yang diangkat dalam teks ini mau menonjolkan pengakuan para murid terhadap Yesus. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Jadi Yesus yang berjalan tadi di atas air, kalau kita perhatikan, situasi itu sama. Petrus juga berjalan di atas air, Yesus juga berjalan di atas air, tetapi situasinya kemudian menjadi tidak sama. Perahu para murid diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Injil Matius dalam pekan yang pertama mau menekankan bahwa pertama-tama bukan pada angin dan gelombang itu. Bukan. Tetapi pada reaksi para murid yang takut dan teriak-teriak karena melihat Yesus yang berjalan di atas air. Dialog yang terjadi itu menggiring para pembaca, kita semua, untuk sampai juga pada pengakuan yang sama bahwa Yesus adalah anak Allah. Reaksi dari para murid ketika berada di dalam badai itu bisa jadi karena memang orang tahu mereka adalah para nelayan yang sudah terbiasa dengan hidup kesulitan di laut. Jadi mereka sudah biasa mengalami gelombang laut dan badai. Dan dalam pengalaman mereka ketika di perahu mereka aman-aman. Tetapi seruan pertama para murid terhadap Yesus sungguh aneh tapi masuk akal. Mengapa? Karena memang Yesus tidak ada sama-sama dengan mereka. Apalagi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, bukan pengalaman peristiwa yang biasa. Ini kan pasti luar biasa. Tapi di sini Petrus diajak untuk bertransformasi, membaharui dirinya dari orang yang kurang percaya, bimbang, lalu percaya pada Yesus, bahkan diajak terus untuk menyerupai Yesus. Kata-kata transformasinya jelas. Di sana mau diungkapkan itu doa. Ini yang menjadi juga pesan untuk kita dalam pekan yang pertama nanti. Doa menjadi sumber kekuatan. Jadi bukan rumusan formal yang dihafal, apalagi kalau dipaksa untuk berdoa, bukan ya. Tetapi mesti menjadi kebutuhan, bagian dari hidup kita sebagai orang beriman. Dalam doa itu pun kita bisa diajak dalam keheningan untuk mendengar kata-kata Yesus, tenanglah, datanglah, jangan takut, aku ini. Jadi nampak bahwa Tuhan senantiasa peduli pada situasi murid-murid dan senantiasa berusaha untuk menolong. Maka menyadari kehadirannya itu menjadi sesuatu yang menjadi usaha dan perjuangan terus-menerus, dan itu juga menjadi tantangan untuk Anda dan saya, kita semua yang sekarang sedang dihantam badai COVID-19. Di satu pihak
memang kita menyadari kerapuhan dan keraguan kita, tetapi senantiasa kita diajak untuk terbuka, berseru, meminta pertolongan dan mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Di situ kata memang kita belajar dari Petrus. Belajar dari kurang percaya, kemudian sampai mengenal Dia lebih mendalam. Itu beberapa gagasan pokok dalam pekan yang pertama. Mungkin 1-2 menit. Kalau ada yang bertanya dikembalikan kepada host untuk kalau ada. Iya, baik. Terima kasih Pak Salas ya sudah memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari yang lain yang menyampaikan pertanyaan, silakan. Kalau belum, kita masuk kepada pekan panduan untuk pekan yang kedua. Subtema pada pekan yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dengan butir emas teksnya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Latar belakang dari teks ini, pertama-tama kita lihat ada latar belakang gambar ya. Gambar para pengubur dengan atribut COVID, APD lengkap. Suatu pemandangan yang memprihatinkan dalam suasana pandemi COVID. Ini terjadi karena ada peristiwa kematian. Juga kematian karena COVID, pasti ada yang mengalami kehilangan. Dan ini sesuatu yang sangat memilukan. Dalam situasi kehilangan karena kematian orang yang dikasihi, tentu sebagai wujud solidaritas, dukungan keluarga, sahabat, rekan dan teman-teman itu menjadi kekuatan. Supaya mereka yang mengalami langsung, terutama keluarga-keluarga terdekat itu tabah dalam melewati momen kehilangan ini. Dan saya yakin banyak keluarga Kristiani, juga banyak anggota masyarakat kita bergumul dengan momen yang memilukan. Dan karena itu kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana bersikap dan bereaksi
dalam momen kehilangan seperti ini. Dalam pertemuan yang kedua, kita akan membahas teks pokoknya itu di Injil Yohanes. Lazarus yang dibangkitkan. Teks ini salah satu dari mujizat Yesus, mujizat pembangkitan orang mati. Jadi teks yang pertama tadi itu contohnya mujizat alam, contoh dari mujizat alam. Ini contoh mujizat pembangkitan orang mati. Ia menjadi salah satu kisah mujizat dalam Injil Yohanes ya. Tetapi juga kisah tentang sebuah keluarga. Apa yang terjadi dengan keluarga itu? Keluarga yang mengalami penderitaan dan kesedihan karena mengalami kehilangan akibat kematian anggota yang dikasihi. Keluarga-keluarga itu orang tahu sekali, itu Marta, Maria, dan Lazarus. Kita belajar sedikit gagasan dari Injil Yohanes. Kalau pada Injil Matius menekankan Yesus sebagai Immanuel, maka Injil Yohanes mau menyingkapkan kepada para pembaca dan pendengar siapa Allah bagi manusia. Dan Allah yang hendak digambarkan, Allah adalah Bapa yang berbelas kasih. Allah Bapa yang berbelas kasih kepada manusia dengan harapan bahwa manusia dapat mengenal Allah, juga supaya dapat dibebaskan, sekaligus bisa diubah dengan pewahyuan Allah tersebut dalam peristiwa konkret itu. Ini menjadi salah satu cara dari Yesus untuk memperkenalkan Allah. Tadi sudah disampaikan di bagian pengantar, dia memperkenalkan Allah dengan dua cara. Dia mengajar, menyampaikan ajaran, khotbah-khotbah pewartaan, sebagian besarnya dalam bentuk perumpamaan. Sekarang dia menggunakan cara yang kedua, dia memperkenalkan Allah melalui perbuatan-perbuatan, dan sebagian besar perbuatannya adalah mujizat. Nah, mujizat itu kita tahu dari Injil-Injil bahwa ini sekaligus menjadi tanda atau sarana untuk melegitimasi, membuktikan bahwa Yesus punya kekuatan dan otoritas ilahi. Yesus sungguh-sungguh adalah putra Allah. Nah, karena itu mujizat dalam konteks Injil Yohanes itu menjadi tanda. Karena mau menunjukkan secara simbolis dengan lambang ya, simbol siapa Allah dan apa yang sedang Allah kerjakan bagi manusia, terutama untuk manusia yang lagi kesulitan. Injil Yohanes itu menekankan pentingnya untuk menjalin relasi dengan Yesus yang hidup dan mendalam. Jadi relasi personal, relasi pribadi dengan Yesus itu menjadi syarat dasar. Dan mereka yang percaya kepada Yesus disatukan dalam satu ikatan spiritual yang menguatkan. Dan ikatan spiritual itu adalah kasih. Kita akan lihat sebentar bagaimana ikatan spiritual itu nampak dalam hubungan antara Maria, Marta, dan Yesus. Karena itu Injil Yohanes memang mengartikan kasih
bukan pertama-tama sebagai suatu perasaan, tetapi suatu tindakan atau perbuatan. Teks pokoknya adalah Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ini menjadi satu kisah mujizat yang terpenting dalam Injil Yohanes. Ada juga teks mujizat lain di Injil Yohanes, Yesus berjalan di atas air, ada juga di Injil Yohanes. Nah, jika tanda pertama Yesus, orang tahu digambar di atas, itu mujizat di Kana, itu mujizat yang pertama. Maka puncak dari mujizat itu terjadi pada peristiwa pemakaman. Nah, perikop ini juga mengangkat tema iman akan Allah. Jadi ada relasi yang menghubungkan kisah tentang transisi dari kematian tokohnya Lazarus yang diceritakan menuju kehidupan dengan transisi pertama-tama dari ketidakpercayaan Maria dan Marta menuju iman yang mendalam akan pribadi Yesus. Bagaimana menafsirkan teks? Di situ diberikan beberapa catatan bahwa sejumlah peristiwa seputar pembangkitan Lazarus sebenarnya mau mengisyaratkan akan apa yang nanti terjadi pada Yesus sendiri ketika dia nanti pergi ke Yudea untuk mati dan dibangkitkan. Maria, saudari Marta, juga pergi ke kubur untuk meratap di sana dan bertemu dengan Yesus. Unsur ini juga mengantisipasi nanti di cerita tentang kebangkitan Yesus. Maria Magdalena pergi dan meratap di makam Yesus, dan di sana dia orang yang pertama bertemu dengan Yesus yang bangkit. Sehingga kisah tentang pembangkitan Lazarus ini sebenarnya sampai ayat 54. Tetapi relevansi perikopnya terbesar itu dalam kaitan dengan bulan kitab suci itu sampai pada ayat 45 saja. Nah, kita perhatikan di sana itu struktur kisahnya. Jadi perkenalannya ada introduksi itu dari ayat 1 sampai 6. Kemudian ada keputusan Yesus. Yesus memutuskan untuk pergi ke Yudea. Dan Thomas memutuskan supaya para murid menemani Yesus. Nanti di ayat 17 sampai 27 diceritakan perjumpaan Yesus dengan Marta. Bahwa Yesus mengungkapkan dirinya sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Marta sendiri belum mengerti. Nanti di ayat 28 sampai 37 ketika perjumpaan Yesus dengan Maria ada suatu perubahan. Maria pergi untuk meratapi Lazarus di kuburnya bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya. Dan di sana di ayat 38 sesudah itu sampai ayat 44 baru mujizat terjadi. Ini salah satu dari mujizat pembangkitan. Ada 4 kisah mujizat pembangkitan, salah satu ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Kita diajak untuk merenungkan secara mendalam itu situasi keluarga Betania. Jadi diceritakan di ayat 1 sampai 6 itu.
Jadi digambarkan siapa Lazarus, Marta dan Maria. Lalu apa pentingnya kota Betania itu? Juga ada persoalan apa yang sedang terjadi di keluarga itu. Lalu bagaimana sikap dan reaksi dari Tuhan Yesus ketika mendengar cerita tentang persoalan keluarga tadi? Nah, ketika mendengar itu suatu keputusan dari Yesus. Memang terjadi di sana pertentangan antara Yesus dan para murid tentang keputusan Yesus itu. Terutama berkaitan dengan arti perkataan Yesus, Lazarus saudara kita tertidur. Jadi cuma tidur. Nanti terjadi perjumpaan Yesus dengan Marta, maka di sana sabda kehidupan dimunculkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya tidak akan mati. Sehingga penting untuk kita renungkan di sana bahwa di sana Yesus menyatakan dirinya satu-satunya pusat kebangkitan dan kehidupan kita. Itu juga yang memberi cakrawala baru untuk keluarga Betania tadi. Sesudah perjumpaan, mereka berangkat dari awan-awan ketidakpercayaan sampai pada cakrawala iman bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Perjumpaan Yesus dengan Maria di ayat 28 sampai 37 nanti bisa dilihat bagaimana relasi Yesus dengan Maria dan juga bagaimana reaksi Yesus ketika mendatangi Lazarus punya kubur. Tapi di ayat 38 itu mujizat kebangkitan terjadi. Jadi Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus supaya orang-orang termasuk keluarga terdekat dari Lazarus tadi yang meragukan dan tidak percaya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang sungguh diutus Allah. Ini pesan pokok yang menjadi inti dari pekan yang kedua. Tentu dalam situasi pandemi COVID seperti ini, iman kita sebagai murid-murid Yesus juga sering jatuh bangun. Tetapi di sini mudah-mudahan dari teks pada pekan yang kedua kita diajak untuk keluar dari ketidakpercayaan atau keraguan-raguan itu untuk sampai menyadari dan meyakini sungguh bahwa Yesus sungguh-sungguh selalu hadir. Ialah sumber dan pusat kebangkitan dan hidup kita. Itu pesan pokok dalam pekan yang kedua. Kalau ada yang bertanya, diberi kesempatan. Ya, silakan lanjut Pak Salas, belum ada yang. Kita lanjut dulu untuk masuk ke pekan yang ketiga. Jadi subtema pada pekan yang ketiga, Yesus sahabat bagi yang menderita.
Teks pokoknya diambil dari Injil Lukas. Satu catatan penting bagi kita itu teologi Injil Lukas. Injil Lukas mau menampilkan Allah itu sebagai penolong. Dari latar belakang penulisnya yang adalah tabib, maka ini dia memperlihatkan dan mau memberi keyakinan bahwa Allah adalah penolong yang senantiasa memperhatikan orang menderita. Allah menolong dan memberi perhatian. Juga di Injil yang sama, ada pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus di sana untuk mendengarkan dia. Nah, Yesus menentang prasangka buruk terhadap orang Samaria. Jadi orang tahu di kisah orang-orang yang disembuhkan, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, dari 10 yang satu saja yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan memuji Allah karena mengalami peristiwa kesembuhan. Pembagian teks ini, jadi bagian 1 jawaban atas pertanyaan. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Pertama, muncul pengajaran dari Yesus. Tapi Yesus menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan. Ini gayanya Yesus sebagai guru yang mengajar. Dia mengajak para lawannya untuk berpartisipasi aktif, menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan. Sehingga pada bagian kedua, jawaban atas pertanyaan itu adalah, siapakah sesamaku manusia? Dalam teks ini Yesus menampilkan perumpamaan. Ini salah satu cara bagaimana Yesus mengajar. Sebagian besarnya dalam bentuk perumpamaan. Ini salah satu dari perumpamaan itu. Jadi yang mengisahkan tentang orang yang dirampok. Kemudian ada staf bait Allah lewat. Itu ada 2 orang, ada seorang imam. Kemudian ada seorang Lewi. Dan yang lewat yang ketiga adalah seorang Samaria. Jadi pada Injil Lukas bab 10 ayat 25, seperti nampak di gambar di pojok, seorang ahli Taurat berdiri untuk mencoba Yesus. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Untuk mencobai ya. Nah, Yesus menjawabnya dengan menyatakan kembali apa yang dikatakan Taurat tentang hal itu. Dan dia menjawab, nah, itulah yang juga dikatakan dalam Injil Lukas, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Nah, Yesus menegaskan bahwa orang akan memperoleh hidup kekal bila melaksanakan perintah yang tertulis dalam hukum Taurat ini. Tetapi sebentar akan nampak suatu loncatan, satu pelampauan pemahaman untuk sampai pada perbuatan konkret
dan siapa itu sesama manusia. Nah, tentang sesama manusia, teksnya nanti bisa, filenya nanti bisa di-share untuk dilihat. Itu teks-teks dari juga di Perjanjian Lama yang menunjukkan di sana gambaran tentang sesama. Kitab Imamat, kitab Bilangan, Keluaran dan sebagainya. Pada gambar kita perhatikan teksnya sangat terkenal, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada catatan bahwa Yerusalem itu 750 meter di atas permukaan laut. Dan Yeriko sendiri 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi harus turun. Ya kurang lebih 1000 meter, no? Yerusalem ke Yeriko sendiri sekitar 27 kilo. Harus melintasi padang gurun yang dipenuhi dengan bukit karang. Pasti keadaan yang sepi dan berbahaya. Dan situasi itu pasti menjadi sarang atau lahan untuk para perampok mencari mangsa. Orang itu sendiri ketika melewati itu, karena sepi tadi, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Jadi mereka mungkin sudah bermarkas di sekitar, tunggu di sekitar situ, ada mangsa yang lewat mungkin. Nah, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habis, tapi juga memukulnya. Dan lalu itu meninggalkannya setengah mati lalu pergi. Pasti sudah dapat hasil rampokan dan pergi. Perhatikan bahwa orang yang mengalami nasib tadi tidak ada yang menolong. Seandainya kalau tidak ada yang menolong, ya pasti ya terima ajal, mati dia. Tapi hanya mungkin kalau ada orang lewat di situ yang bisa menolong. Ternyata ada. Pertama, seorang imam turun dari Yerusalem menuju jalan itu. Apa yang terjadi? Dia melihat lalu melewatinya saja dari seberang jalan. Tidak menolong, tapi pergi menjauh. Siapa dia? Imam. Dia punya tugas memimpin ibadah dan mempersembahkan kurban di bait Allah. Tapi lewat saja dia. Muncul orang yang kedua. Lewi. Juga para petugas bait Allah. Sama dia. Nah, para Lewi itu kan tugasnya menyiapkan semua keperluan ibadat. Imam dan Lewi ini tokoh penting dalam agama Yahudi dan pasti secara hukum mereka tahu apa yang harus mereka buat, bahwa mereka harus melakukan kasih. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak buat apa-apa, jadi kasih bagi mereka hanya pengetahuan, lalu pergi tanpa perbuatan. Tidak menolong mereka. Kenapa mereka tidak menolong? Itu mereka menjaga hukum kemurnian. Karena menurut anggapan, kalau orang yang jatuh dalam situasi seperti itu pasti kena kutukan. Jadi mereka juga menjaga diri agar tahir, jangan-jangan mengalami nasib sama. Tidak menyentuh hal yang membuat najis, termasuk juga darah, apalagi kalau mayat. Imam, mereka punya tugas memang mewajibkan untuk mereka menguburkan orang mati. Nah, persoalannya orang ini kan belum mati.
Jadi bukan menjadi tugasnya. Paling pikirnya begitu. Orang yang ketiga ternyata orang Samaria. Dia melewati tempat itu. Kita selalu dengar dari Injil, orang Samaria itu dianggap paling rendah dan menjadi musuh dari orang Yahudi. Di samping sebagai musuh, mereka tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Kita tahu di kisah di sumur Yakub ya. Apa yang terjadi beda dengan dua orang yang lewat pertama. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ia turun dari keledai tunggangannya dan ia melakukan sesuatu. Risiko pasti ada. Jangan-jangan dia juga kena rampok nanti. Tapi ia tidak peduli pada risiko itu. Ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya. Sesudahnya ia menyiram dengan minyak dan anggur. Perhatikan gambarnya, memang menarik sekali. Dia mendudukannya di atas keledai tunggangannya. Dia sendiri berjalan menarik keledai itu dengan orang yang tertimpa musibah perampokan tadi. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dengan pesan supaya mengusahakan kesembuhan dan memberi pertolongan kepadanya seperti sahabatnya sendiri. Maka pertanyaan tadi, siapakah sesama dari orang yang menderita? Pertanyaan dari ahli Taurat, siapakah sesama ke manusia? Justru diubah Yesus menjadi siapakah yang bertindak sebagai sesama. Jadi bukan siapa sesamaku, tetapi bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi yang menderita. Ini juga yang menjadi semangat dasar dari ensiklik Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, yang mengangkat teks pokok ini menjadi teks pusat, kisah orang Samaria yang murah hati. Yang mau ditonjolkan di sana bukan pertama-tama kepada kemurahan hatinya, tetapi tindakan konkretnya untuk berbagi perhatian, menolong. Dan itulah yang menjadi representasi sebagai ungkapan untuk menghadirkan karya belas kasih Allah. Itu yang menjadi semangat dasar dari ensiklik ini, yang oleh Paus Fransiskus diajak kepada seluruh umat Kristiani di dunia untuk juga belajar dari kisah orang Samaria ini, belajar membagi kasih tanpa mempedulikan siapa dia, tetapi terutama memberi pertolongan yang konkret. Itu yang menjadi pesan sentral dari pekan yang ketiga, kisah orang Samaria yang murah hati. Kita selesaikan saja pada pertemuan yang keempat. Boleh, moderator? Subtema pada pekan yang keempat
Yesus sahabat sejati, sahabat bagi orang yang bertobat. Dengan teks pokok dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dari kitab suci Perjanjian Baru kita belajar sedikit. Itu kitab Wahyu menjadi bagian dari sastra apokaliptik yang pertama-tama menjelaskan akhir dunia, tetapi juga akhir sejarah yang di sana menempatkan Allah sebagai penguasa. Jadi susunan teks ini ada bagian pengantar, di sana dijelaskan latar belakang, lalu sedikit ulasan, kemudian kesimpulan dan pesan pastoral yang menjadi pesan dari teks pada pertemuan yang terakhir. Latar belakang teks ini itu bicara tentang gereja di Laodikia. Nah, dalam teks ini Laodikia disebut 4 kali. Ini terjadi, jadi teks ini bicara tentang Laodikia yang pada masa kekaisaran Roma itu ada Antiochus II yang menjadi kaisar. Itu kurang lebih di abad ketiga. Teks ini pertama-tama berisi kritikan ya. Terutama kepada jemaat di Laodikia. Yang ada di dekatnya di samping ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia sendiri. Yang kehidupan rohani mereka itu suam-suam kuku. Kita tahu terutama di Laodikia mereka punya pusat kehidupan, sumber air itu sumber air panas. Ketika sampai di kota menjadi suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam kuku. Artinya sebenarnya itu kan ya hangat-hangat saja ya. Dari segi praktek hidup beriman, mereka tidak bersemangat menjalankan ajaran Kristiani. Juga agak menyembah berhala. Ini sekaligus juga menjadi kritik bagi jemaat modern. Perilaku umat modern yang juga sering mengabaikan hidup rohani atau hidup keagamaan. Jadi kritiknya baik terhadap gereja dan terhadap masyarakat. Dahulu situasi penganiayaan itu adalah pengejaran terhadap penguasa Roma yang dilakukan oleh para penguasa Roma untuk orang-orang Kristiani. Ketika orang-orang Kristiani ketika mau menyebarkan agama Kristen ditolak dan mereka mengalami penganiayaan dan dikejar-kejar dan banyak orang yang mati sebagai martir di situ di awal masa kekristenan. Nah, sekarang itu situasi kita ya situasi menghadapi bahaya besar pandemi COVID-19. Tindakan hidup beriman kita yang sering diuji. Lain kali mungkin tidak sesuai dengan iman kita. Praktek hidup kita juga dalam situasi COVID ini.
Nah, kata kunci dari teks ini yang tadi sudah disebut di jemaat Laodikia, hidup keagamaannya suam-suam kuku. Padahal dari segi ekonomis mereka tidak terlalu mengalami kesulitan. Karena di sana ada pusat perdagangan, Laodikia ada pusat perdagangan. Lalu ada pusat industri. Kemudian juga ada sekolah kedokteran, terutama untuk penyakit mata. Jadi secara ekonomi mereka tidak miskin sekali, tapi juga tidak kaya sekali. Tetapi hidup keagamaan mereka ya memprihatinkan juga. Nah, ini kota Laodikia. Dia di sebelah barat Kolose, sebelah tenggara Efesus ya. Yang secara dunia memang makmur. Tadi saya gambarkan di bagian awal secara ekonomi. Tetapi ternyata mereka pun memuja dewa-dewi. Sehingga suasana hidup keagamaan mereka itu ya suam-suam kuku. Jadi bangga karena mereka punya kekayaan di satu pihak, biarpun tidak terlalu banyak, tetapi miskin mereka secara rohani. Nah, di sini memang Allah menjadi sekunder saja. Hidup rohani, hidup iman tidak terlalu mendapat prioritas. Inilah yang menjadi benang merah, no? Benang merah untuk hidup kita sekarang juga dalam suasana Covid. Lain kali sering hidup kita juga suam-suam kuku. Apalagi ketika kita dibatasi rupa-rupa hal untuk membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan kita, ya godaannya adalah melemahkan hidup beriman kita. Kritikan untuk para pelayan sabda, juga yang lain kali semena-mena tidak mempedulikan nasib kaum kecil. Teks ini menjadi kritikan yang sama, baik untuk gereja maupun untuk masyarakat. Nah, dalam konteks itu, maka pesan teks ini mau mengajak kita untuk membangun sikap pertobatan. Meski sekarang kita berada dalam situasi terjepit, menghadapi badai besar ini yang tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi mari kita diajak untuk mengetuk pintu hati Tuhan dan menyadari, melihat selalu bahwa Ia sendiri sebenarnya sudah berada di pintu menunggu kita. Bahkan mungkin datang mengetuk pintu hati, pintu rumah kita masing-masing. Maka ini sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita sebagai kaum beriman. Ya. Tuhan sedang menunggu kita dengan sabar. Jadi Tuhan sedang menanti kita. Jadi kalau nanti misalnya di memasuki Natal, nanti kita memasuki masa Advent, itu menantikan kedatangan Tuhan. Sebenarnya Advent nanti sebenarnya kita sudah dinantikan lebih dulu oleh Tuhan. Ini gambar ini menunjukkan kita ditunggu oleh Tuhan di pintu, bahkan sudah datang mengetuk pintu kita. Nah, tinggal saja kita mau menyapa, menjawabnya dengan kebebasan, mau atau tidak. Jadi teks ini mengajak kita untuk bertobat, untuk membaharui hidup, juga membaharui sikap kita terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Mungkin juga menggugah, mengkritik sikap solidaritas kita, atau mungkin tidak peduli dengan himbauan pemerintah dan sebagainya. Mungkin lebih banyak mengkritik, lebih banyak menuntut, selalu melihat dari aspek ekonomi. Nah, ini sekaranglah saatnya kita untuk
kembali juga untuk menyadari bahwa kita sekarang semua dipanggil untuk bekerja sama dengan pemerintah kita. Bahwa kita sekarang sedang dalam situasi sulit, mari kita membangun solidaritas yang sama. Itulah yang menjadi pesan kemenangan Allah, kebangkitannya mengalahkan yang jahat, dan Allah sekarang sedang menunggu kita untuk bertobat. Jangan kita berlambat. Itu mungkin gagasan untuk teks ini sebagai pesan dari pertemuan yang keempat. Kalau ada yang bertanya, diberi kesempatan, saya kembalikan kepada host dan moderator. Menyampaikan materinya sehubungan dengan materi kita pada kesempatan ini untuk Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Disilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan. Kita punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab ini. Silakan. Yang punya pertanyaan boleh silakan mengaktifkan suaranya dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, bagaimana mungkin Pak Sales bisa sedikit? Ya, silakan. Saya pada bagian akhir ingin memberi beberapa catatan sebagai petunjuk praktis untuk kita dalam melangkah di bulan Kitab Suci Nasional ini. Jadi nanti akan di-share itu tema pokok, bahan pokok itu akan di-share di WA Group, akan diteruskan. Di dalam buku itu sudah ada gagasan pendukung, lalu ada petunjuk untuk pertemuan-pertemuan ibadah, baik untuk kelompok umat dewasa maupun untuk para remaja. Jadi pengurus wilayah rohani di pusat paroki dan stasi mohon memfasilitasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Kalau tidak salah nanti kita akan masuk menggiatkan kembali ibadat di wilayah-wilayah rohani, maka kesempatan itu juga menjadi kesempatan untuk mendalami ini teks ini. Jadi mungkin pertemuan rutin mingguan sepanjang bulan September kita menggunakan itu buku petunjuk yang di dalamnya teks ibadatnya, susunannya, bacaannya dan gagasan pendukungnya sudah ada. Tinggal kita meramu kembali dan menyesuaikan dengan situasi wilayah rohani kita masing-masing. Kalau kita kesulitan membuat interpretasi, lebih baik kita menggunakan teks yang ada, bahan yang ada, ya baca tidak apa-apa. Tapi minimal yang mendapat tugas untuk memimpin, memfasilitasi itu dia membuat persiapan. Jadi minimal dia sendiri mesti membaca teks. Supaya ketika sebentar membacakan teks yang juga membaca dengan benar. Supaya membantu umat peserta untuk menyadari sungguh bahwa inilah sabda Allah. Sekarang Tuhan hadir bicara kepada kita. Bicara kepada kita.
Karena memang kitab suci bagi kita adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Situasinya digambarkan tadi, jadi konteks dasarnya kan Yesus mengajar dengan menyampaikan ajaran dengan perumpamaan dan mujizat. Salah satu perumpamaan tadi diambil sebagai model, lalu tiga mujizat tadi diambil untuk menjadi model bagaimana Yesus melakukan sendiri perbuatan konkret apa yang ia sendiri ajarkan. Itu gagasan pokok yang tinggal kita integrasikan dengan teks pokok yang menjadi pokok renungan, dan itu mudah-mudahan boleh dilakukan di tingkat basis wilayah-wilayah rohani. Mohon pengurus wilayah rohani mempersiapkan sungguh supaya itu berjalan. Bisa jadi di bagian akhir mungkin ada refleksi, ada tanya jawab untuk mencari, menemukan pesan teks, tidak apa-apa. Tinggal nanti dibuat kesimpulan, berfokus pada teks yang sudah, pesan-pesan pokok yang sudah disiapkan oleh tim dari Lembaga Biblika Indonesia. Itu beberapa catatan saya. Kalau mungkin Bapak Pastor menambahkan catatan untuk petunjuk bagi, jadi saya kira nanti akan dibagi, teksnya sudah dibagi. Kalau mungkin nanti bisa diperbanyak di sekretariat lalu dibagi dalam bentuk buku kepada wilayah-wilayah rohani, tetapi di dalamnya itu sudah ada isi lengkapnya dan ada rutin untuk pembagian ibadah setiap pekan, baik untuk kelompok dewasa, umat, dan kelompok orang-orang muda. Kalau ada catatan tambahan dari Bapak Pastor diberi kesempatan. Minta izin moderator dan host. Kegiatan pada malam hari ini dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Silakan, Pastor. Ya, barangkali karena kita masih di masa wabah COVID ini, dilarangkan oleh pemerintah untuk kumpul-kumpul, untuk bikin acara-acara. Nah, bagaimana kita menanggapi larangan pemerintah ini untuk kita bikin acara pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional ini? Itu mungkin yang perlu dijelaskan kepada umat ya. Ya. Kalau mungkin dalam situasi pandemi, kalau pertemuan tatap muka kan dibatasi. Tetapi kalau pertemuan terbatas mungkin buat daring bagaimana ya? Itu kalau misalnya di wilayah rohani bisa difasilitasi, dibuat link lalu dibagi. Kalau seperti kami di wilayah rohani Ambrosius biasa. Jadi dibuat link, lalu kita ibadah daring, no? Jadi yang pentingnya bahwa prosesnya dijalankan, teknisnya kan tergantung situasi. Sekarang kan kita lagi COVID, maka tidak bisa tatap muka, tetapi bagaimana kebijakan dari wilayah-wilayah rohani untuk mengisi ini, supaya jangan bulan ini berlalu, ya sudah, no? Sudah lewat, Oktober kote, masuk Rosario lagi. Tetapi kalau ada kreativitas dari wilayah rohani, itu kan sebenarnya ditunggu untuk mengisi secara kreatif ini masa ini. Kan 1 minggu 1 kali dibuka Zoom atau Google Meet, tergantung di situ. Kalau ada kesulitan bisa komunikasi dengan Komsos untuk membantu, sebenarnya boleh. Itu catatan tambahan. Begitu, host, moderator, terima kasih.
Silakan Pastor kalau masih ada lagi yang akan disampaikan. Pastor sudah cukup. Jadi umat yang terkasih yang hadir malam ini itu jadi yang menjadi host dan moderator kita ini teman guru saya, teman guru agama Katolik dari SMA Katolik Reksmundi, Bapak Weli Hani Rawung. Ini juga menjadi ketua MGMP Pendidikan Agama Katolik tingkat menengah Kota Manado, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Katolik. Direncanakan awal memang menggunakan saja dari YouTube, kemudian berkembang Google Meet, tetapi kami menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh MGMP karena kita kontrak itu 1 bulan gratis, sehingga kita mendapat kemudahan dari ketua MGMP untuk menggunakan gratis 2 jam ini untuk pertemuan malam ini. Tentu mewakili pastor paroki dan pengurus umat yang hadir, baik yang hadir terbatas di ruangan ini maupun yang mengikutinya secara daring, menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pastor Paroki yang memberi kemungkinan kesempatan untuk kita bertemu secara daring dan tatap muka terbatas untuk mendalami sedikit gagasan-gagasan pokok pesan teks sepanjang bulan Kitab Suci Nasional 2021. Beberapa utusan wilayah rohani hadir di sini, paling banyak mengikutinya secara daring. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk host dan moderator. Ada teman-teman guru agama SD, SMP, SMA Kota Manado yang juga ikut. Ada sebagian siswa Katolik SMK Negeri 5 Manado, mereka ikut juga. Tetapi ucapan terima kasih yang tertinggi saya sebagai ketua seksi katekese itu menyampaikan kepada tim Komsos. Ini sesuatu yang luar biasa dan sangat membantu dan menggelorakan semangat kami, sehingga saya kira ini ke depan kita bisa berkolaborasi untuk menjadikan ini sebagai media pewartaan katekese-katekese, baik mungkin di katekese-katekese persiapan baptis, komuni atau persiapan nikah atau katekese umum lain tematis, boleh kita buat untuk juga menjadi sarana pewartaan menggunakan teknologi ini untuk membantu menambah pengetahuan dan penghayatan hidup beriman kita. Terima kasih untuk kita semua yang boleh mengambil bagian hadir dalam pertemuan ini, dan saya memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa pencipta dan pemelihara hidup kami berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami. Kami yakin sungguh bahwa Engkau menyertai kami dalam pertemuan malam ini, baik dalam pertemuan terbatas ini maupun dalam pertemuan virtual untuk mendalami pesan pokok sabdamu yang akan kami renungkan juga sepanjang bulan Kitab Suci Nasional 2021 di bulan September. Terima kasih untuk semua saja yang sudah memungkinkan dan memfasilitasi kami bertemu dan berkumpul malam ini. Semoga Engkau memberkati kami semua. Pastor Paroki, Dewan Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh pengurus umat serta umat sekalian, kami semua yang Kau panggil menjadi murid-murid putramu.
Semoga bulan kitab suci yang akan kami lewati, kami masuki, meski kami masih berada dalam suasana pandemi COVID, Kau mungkinkan untuk secara terbatas dan kreatif merenungkan sabdamu yang menjadi inspirasi bagi perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa tetap percaya dan berharap kepadamu dan mengalami Engkau sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kami, meski kami menghadapi pelbagai kesulitan hidup. Tetapi juga agar kami boleh menjadi sahabat seperjalanan bagi sesama kami yang kami jumpai dalam lingkungan hidup dan karya kami. Kami mohon berkat-Mu untuk semua saja yang sudah hadir ini dan untuk semua yang tidak sempat hadir. Dan kami satukan dalam doa agung yang Kau ajarkan sendiri. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa satu kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita tutup dengan berkat malam oleh Bapak Pastor. Tuhan sertamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diingatkan, mungkin tadi sudah di-share itu link daftar hadir. Mohon diisi linknya supaya nanti itu menjadi laporan kegiatan kita. Jadi baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, mohon mengisi link daftar hadir sebelum akan ditutup. Terima kasih untuk Bapak Pastor yang sudah menyerahkan kepada kami piagam penghargaan untuk menjadi fasilitator malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih untuk kita semua. Malam hari ini kita sudah mendengarkan begitu banyak materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan itu semua dapat menjadi bekal untuk kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari di tempat di mana kita berada, terlebih khusus di wilayah, di stasi, dan juga dalam kehidupan menggereja kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Selamat malam, salam sehat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.